Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kanatan harap kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dan tetap semangat walaupun di tengah keadaan yang kurang kondusif. Saat ini Kanatan akan melayani di dalam ibadah live streaming kembali, dan biarlah kita juga boleh tetap sungguh-sungguh dalam keadaan apapun. Dan saat ini Kanatan mengajak untuk setiap kita dimanapun kalian berada, untuk kita boleh memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ku sembah, pulihkan kami Tuhan, haleluya. Oh, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku sembah nama-Mu, ku sembah nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau mulia, ku sembah nama-Mu Yesus Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Bentuklah Tuhan, jadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang sungguh indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Demikian juga dengan keadaan yang sehat. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh disukakan melalui pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan, menguatkan setiap iman kami kepada Engkau Tuhan, sehingga hati kami terus diubahkan, hati kami terus dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua dimanapun kami berada, terkhusus hamba-Mu. Sampaikan Tuhan apa menjadi pesan isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom. Kita sudah memuji nama Tuhan dan kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Karena kita percaya kita semua masih dalam keadaan yang semangat, sukacita, antusias. Haleluya. Dan saat ini Kanatan ingin menyampaikan sedikit renungan buat setiap kita, setiap kalian yang di rumah, setiap kalian yang berada dimanapun kalian berada. Wes, Kanatan selalu excited untuk kita boleh Kanatan memberikan firman Tuhan kepada setiap kalian. Kalau kalian sudah melihat postingan Kanatan
Kanatan ingin menyampaikan sebuah renungan yang berjudul alihkan fokus. Di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu ini, ya tidak menentu artinya bahwa kita sekolah juga nggak tahu kita berangkat kapan, terus kita bekerja, kita aktif bekerjanya kapan, kita beraktivitas seperti biasa yang kita lakukan kapan, itu juga kita nggak tahu. Jadi ini menjadi sebuah keadaan yang tidak menentu. Tetapi tidak mengubah fokus setiap kita atau tidak mengubah setiap fokus hidup kita untuk jauh daripada Tuhan. Kanatan tidak mengajarkan tersebut, tapi Kanatan ingin mengajarkan suatu kebenaran yang menjadi nilai dalam hidup Kanatan pribadi, dan itu sudah Kanatan renungkan baik-baik, dan Kanatan ingin share kepada setiap kalian untuk kalian boleh juga mendapat berkat ini. Tentang alihkan fokus, ini menjadi sebuah problem bagi setiap kita. Banyak dalam keadaan tidak menentu ini, kita beralih fokus dengan keadaan yang fokus kita menjadi fokus yang tidak pasti gitu ya. Fokus kita ke sini, fokus kita ke situ. Tapi Kanatan ingin memberikan sebuah renungan yang singkat untuk setiap kita boleh menjadi bekal firman, bekal dalam hati kita. Oke, mari kita belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Kanatan akan bacakan ini dan kalian silakan menyimak di rumah, dan Kanatan himbau setiap kita juga membuka Alkitab dan kita baca bersama-sama biar firman ini tidak salah. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat firman Tuhan yang sangat singkat memberikan sebuah kebenaran yang sangat luas bagi Kanatan. Dan Kanatan ingin share ini semuanya tentang kehidupan Kanatan. Makanya Kanatan memberikan judul yaitu alihkan fokus. Ya, sesuatu yang kita jadikan fokus akan mempengaruhi kita. Ya. Sekali lagi Kanatan ngomong, sesuatu yang kita jadikan fokus akan mempengaruhi kita. Paham ya sampai segini? Jadi sesuatu yang kita jadikan fokus, misal fokus kita adalah keinginan, maka keinginan tersebut akan mempengaruhi hidup kita sesuai dengan fokus kita apa. Jadi kalau kita fokusnya olahraga misal, ya olahraga, fokus kita olahraga, pendidikan, maka akan mempengaruhi kita ikut di dalam sebuah olahraga tersebut. Nggak mungkin dong kita fokusnya kepada olahraga, akhirnya kita senangnya memasak, nggak mungkin. Tapi otomatis saat kita olahraga itu menjadikan fokus kita, kita akan mempengaruhi. Olahraga itu akan mempengaruhi hidup kita. Dengan apa? Kita giat berlatih, kita giat mengikuti lomba-lomba dan sebagainya untuk mengasah atau memacu adrenalin kita untuk lebih maju lagi. Itu yang menjadi sebuah pengaruh, yaitu fokus. Ya, jadi sesuatu yang kita jadikan fokus akan mempengaruhi kita. Kemana perhatian kita terpusat, ke sana segenap energi kita akan terkuras. Yang setuju katakan amin. Dan Kanatan melihat ini sebuah hal yang baik. Ya. Dan Kanatan setuju dengan statement ini, ya, bahwa bagaimana saat kita kemana perhatian kita terpusat, ke sana segenap energi kita akan terkuras. Ya. Kalau tadi olahraga, ya kita akan terkuras di situ. Seorang olahragawan, seorang atlet menjadi juara dunia itu juga membutuhkan proses yang panjang, ya. Dan mereka akan memberikan semua energinya untuk terfokus dan mengarahkan tujuannya untuk menjadi pemain terbaik atau pemain dunia. Nah,
Berfokus pada sesuatu yang berantakan membuat diri kita disergap kejengkelan. Berfokus kepada kekhawatiran membuka jalan bagi ketakutan. Berfokus pada kegagalan menghancurkan semangat. Berfokus pada besarnya persoalan melumpuhkan daya juang. Semua ini kita dengar, semua ini kita tahu bahwa saat kita berfokus kepada kekhawatiran, kita nggak sadar bahwa kita membuka lebar ketakutan di dalam hidup kita. Coba deh teman-teman pikir, saat kita khawatir, apa yang kita lakukan? Takut. Ya, ada virus corona, jangan kemana-mana. Kita takut, akhirnya kita menjadi ketakutan, akhirnya kita di rumah saja gitu. Tapi ini sebuah anjuran, tetapi jangan menjadi sebuah hal yang menjadi kekhawatiran, akhirnya menjadi ketakutan banget gitu ya. Dan berfokus pada kegagalan menghancurkan semangat. Ini sesuatu hal yang baik, ini sesuatu hal yang memang benar, bahwa saat kita berfokus kepada kegagalan itu menghancurkan semangat kita. Kalau kita berfokusnya kepada gagal terus, ya kapan kita mau majunya kalau kita ngomongnya gagal terus gitu ya. Jadi jangan bangga kalau kalian mengomongkan sesuatu kegagalan, tapi banggalah kalau kalian bangkit dari kegagalan tersebut. Amin ya teman-teman ya. Nah, dari fokus ini kita mempunyai nilai besar, pengaruh besar di dalam kehidupan kita, mempengaruhi kita ya di dalam kehidupan ini. Nah, kita kembali kepada ayat Alkitab tadi. Dialog di tepi Danau Tiberias ya. Ini agak mengherankan ya. 3 kali pertanyaan tentang mengasihi Yesus terlontar kepada murid yang pernah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Tapi teman-teman harus lihat ya, di ayat yang tadi Yohanes 21 ayat 15 ini, teman-teman harus lihat di atasnya ya. Tuhan mengatakan ini, kita harus lihat konteks di atasnya ya. Itu setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, dan akhirnya Petrus ini ingin kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu sebagai penjala ikan. Teman-teman bisa baca di perikop di atasnya bagaimana kisah Petrus ini, sehingga Tuhan ini memberikan dialog kepada Petrus ya. 3 kali pertanyaan tentang mengasihi Yesus terlontar kepada murid yang pernah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Tuhan ngomong, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus benar-benar nangis ya. Sampai Petrus benar-benar sedih ya. Namun setiap kali dijawab, Yesus segera beralih kepada topik pengembalaan ya. Mengapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Mengapa Tuhan ngomongnya, Petrus, kamu mengasihi aku nggak? Kalau Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Berarti kalau Kanatan sebagai Tuhan, oh terima kasih. Mungkin jawaban Kanatan seperti itu. Tetapi jawaban Tuhan bagaimana? Rupanya jawaban Tuhan ini dialihkan kepada pengembalaan. Kalau kalian tadi dibaca di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-15, maksudnya di ayat 15 yang terakhir itu, gembalakanlah domba-dombaku. Nggak sinkron. Makanya Tuhan mengalihkan topik. Mengalihkan topik ini rupanya itu cara Tuhan untuk memulihkan Petrus. Mengalihkan fokusnya dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu membangkitkan kesedihan Petrus. Kita bisa lihat di ayat 17 ya. Teringatlah ia akan dosa dan kegagalannya. Karena apa? Saat Tuhan Yesus mati, bangkit, akhirnya Petrus, ya udahlah, Tuhan Yesus sudah nggak bersama-sama dengan kita. Akhirnya Petrus beralih kepada profesi lamanya. Dan Yesus datang saat itu ingin memulihkan keadaan Petrus supaya Petrus ini tetap berfokus kepada tujuan awalnya. Seberapa banyak dari kita teman-teman yang saat ini masih mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, akhirnya Yesus ditukar dengan pikiran-pikiran yang membuat kita ini lebih khawatir, lebih takut ya.
pikiran-pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Seberapa banyak kita yang berpikiran seperti itu? Teman-teman mungkin menganggap ini hanya hal sepele, tapi ingat teman-teman, ini sebuah hal yang penting. Karena mau share, ya, karena sekarang hampir 4 tahun atau 5 tahun jalan menjadi full timer di gereja pelayanan. Kanatan memfokuskan hidup Kanatan kepada Tuhan, tetapi jangan pikir bahwa Kanatan ini hidup lurus mulus dan nyaman. Enggak teman-teman, tapi banyak batu, banyak belokan, banyak tunjaan-tunjaan yang membuat Kanatan ini goyah. Makanya Kanatan berani share ini kepada teman-teman, supaya ini juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang masih mengalami pergumulan ini. Saat kita udah gak berfokus sama Tuhan, maka pikiran-pikiran yang lain itu akan masuk. Pikiran-pikiran, keluar aja. Pelayanan di luar lebih banyak, gak hanya di gereja. Pekerjaan di luar masih banyak. Penghasilan banyak di luar, bisa dicari. Tetapi Kak Nathan, saat dalam pikiran tersebut Kak Nathan melupakan Tuhan. Makanya fokus Kak Nathan beralih kepada duniawi. Salah, jelas salah. Karena Kak Nathan di sini, Kak Nathan dipanggil dengan tanda daripada Tuhan. Dan Kak Nathan meyakinkan diri bahwa, ya Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Dan Kak Nathan akhirnya berbalik. Kak Nathan mengembalikan sebuah pemikiran, fokus Kak Nathan, gak bisa. Aku harus fokus sama Tuhan. Apapun itu, rayuan kayak, gombalan kayak, ya bukan gombalan cewek ya, gombalan pekerjaan dan sebagainya, Kak Nathan lupakan. Minta ampun, Tuhan pulihkan, seperti Engkau juga memulihkan Petrus, Tuhan. Ini sebuah hal yang menyejukkan hati Kak Nathan. Teringatlah ia akan dosa dan kegagalannya. Makanya dia sedih. Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi-Mu lebih dari apapun. Padahal Tuhan tahu bahwa fokusnya sudah berubah. Tuhan ingin memulihkan melalui fokusnya Petrus ini, dialihkan kepada Tuhan kembali. Ya. Dengan berpindahnya fokus, Tuhan hendak menyampaikan kepada Petrus bahwa Dia telah mengampuni. Yang penting kini dan selanjutnya ialah menyambut tugas baru yang menanti di depan, yaitu mengembalakan umatnya. Setelah Petrus berdialog dengan Tuhan, maka Petrus ini menjadi orang sebagai penjala manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita beberapa hari yang lalu kita memperingati kematian, dan akhirnya pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, kita memperingati Paskah. Itu adalah tanda bagaimana Tuhan sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menuntaskan segala yang perlu bagi keselamatan kita. Dia telah mengalahkan dosa dan kegagalan kita. Maka berfokuslah pada kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Berfokus bukan pada dosa dan kegagalan kita lagi, melainkan pada Sang Penebus dosa dan Dia yang sanggup membangkitkan kita dari kegagalan. Sekarang teman-teman, fokuslah kepada kemenangan, fokuslah kepada Sang Penebus. Kekhawatiran sudah dikalahkan sama Tuhan, ketakutan sudah dikalahkan sama Tuhan. Mari fokus sama Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Jangan lagi sibuk dengan keselamatan diri sendiri, melainkan terjunlah aktif di dalam pelayanan demi memperhatikan sesama. Ketika fokus dialihkan ke Tuhan, kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena katakan sekali lagi, ketika fokus kita dialihkan kepada Tuhan, kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan.
Satu quotes bagi teman-teman semuanya dari Kanatan, ya. Jangan lagi berfokus kepada apa yang telah Yesus lunaskan untuk kita. Berfokuslah pada apa yang Yesus tugaskan kepada kita. Khawatir bukan sudah menjadi tugas kita. Ketakutan bukan menjadi sebuah tugas kita. Apa yang menjadi tugas kita? Yaitu keselamatan kepada Sang Penebus. Tanggung jawab hidup kita kepada Sang Penebus. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini teman-teman boleh memberkati teman-teman. Dari firman Tuhan, dari kesaksian Kanatan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Yang diberkati katakan amin. Teman-teman, biarlah fokus kita dialihkan kepada Tuhan kembali di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Mari kembalikan fokus kita kepada Tuhan, supaya hidup kita juga dipulihkan. Seperti lagu tadi, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah, bentuklah. Itu sebuah proses yang harus kita alami. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman dimanapun kalian berada, ataupun yang nonton live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Tuhan, Engkau sudah mati dan bangkit bagi setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami saat kami sudah beralih fokus membelakangi Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini yang Tuhan contohkan melalui Petrus Tuhan, biarlah kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan kembali Tuhan, kami boleh dibentuk kembali Tuhan hati kami, supaya hati kami boleh berfokus kepada Engkau Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan yang saat ini mulai menjauh daripada-Mu, yang saat ini kami mulai melupakan-Mu Tuhan, yang saat ini kami juga sudah mulai tidak berfokus, bertujuan melupakan Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini kami boleh dipulihkan kembali, kami diingatkan kembali, karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin, yang memberikan kebenaran di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan boleh jagai setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan boleh melimpah atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, saat ini kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Biarlah virus COVID-19 ini juga boleh cepat berlalu Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberkati setiap para medis atau relawan yang sudah membantu bekerja keras untuk boleh membantu menghilangkan setiap virus ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap mereka, memberikan keadaan yang sehat, keadaan yang prima Tuhan, untuk tetap semangat bekerja Tuhan, untuk memulihkan Indonesia ini lebih lagi Tuhan, sehingga Indonesia tidak terganggu lagi dengan virus-virus ini Tuhan. Tetapi biarlah kemuliaan Tuhan yang turun atas setiap Indonesia untuk memulihkan bangsa ini jauh lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tamu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami. Biarlah Engkau yang boleh mengatur hidup kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan tugas-tugas yang Tuhan amanatkan ke dalam hidup kami, ke dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan dengan baik Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah genap apa yang Tuhan sudah katakan Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa ini boleh mengenal nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus bersemangat, antusias di dalam menyambut setiap kebenaran firman-Mu, puji-pujian Tuhan. Dan biarlah keintiman kami juga boleh terus meningkat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kurang menentu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih teman-teman yang tetap
melihat, tetap menonton channel ini dan live streaming ini, dan biarlah teman-teman juga boleh diberkati. Dan akhir kata Kanatan mengakhiri live streaming pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali teman-teman. Jangan lupa social distancing dan tetap jaga kesehatan, makanan-makanan yang bergizi, buah, sayur, dan pokoknya 4 sehat 5 sempurna deh ya, biar tetap kita segar, tetap sehat jasmani dan rohani ya, dan kita juga boleh tambah bertumbuh ke depan, ke samping, kemana-mana deh ya. Tapi jangan lupa kita berolahraga untuk berseimbang supaya kita nggak makin lebar. Oke teman-teman, saya Yonatan Gagah Permadi, saya mengakhiri ibadah live streaming pada sore hari ini. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua.